Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan materi kuliah mengenai ISPS dan IMDG Code. Ini adalah peraturan internasional untuk keamanan pelabuhan dan juga barang berbahaya. ISPS Code ini merupakan kode keamanan internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan. ISPS sendiri merupakan singkatan dari International Ship and Port Facility Security. Ini merupakan aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan yang mempunyai sertifikat ISPS Code itu akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan lebih dipercaya oleh para pengusaha untuk mengirimkan barang melalui pelabuhan tersebut. Jika sebuah pelabuhan kemudian memiliki ISPS Code, maka selama dalam perjalanan pun itu akan mengalami pengawasan. Aturan ini kemudian dikembangkan sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasa dapat terjadi terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan, terutama pasca serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. ISPS Code diimplementasikan melalui bab 11 pasal 2 ya, mengenai langkah-langkah khusus untuk meningkatkan keamanan maritim dalam konvensi internasional untuk keselamatan jiwa di laut. Nah, lalu kemudian kode ini, kode ISPS Code yang bab 9 ini kemudian dibagi dua bagian. Yang pertama yang merupakan wajib dan yang kedua merupakan saran. Dan ISPS Code ini diberlakukan secara internasional mulai 1 Juli 2004, tapi tidak semua pelabuhan mengimplementasikan ISPS Code, hanya beberapa saja. Pelabuhan JICT yang tempo hari kita kunjungi itu merupakan salah satu pelabuhan yang menerapkan ISPS Code. Mengapa kemudian pelabuhan itu menerapkan ISPS Code? Yaitu untuk menyediakan standar keamanan terutamanya bagi pelaku usaha. Intinya ke situ, tapi tujuan secara spesifik ini adalah menyediakan standar kerangka kerja yang konsisten untuk mengevaluasi resiko. Jadi segala resiko-resiko yang mungkin akan muncul, nah itu bisa terdeteksi ya, bisa diketahui gitu dengan penerapan protokol ISPS. Misalnya sebuah pelabuhan itu lingkungannya harus tertutup supaya tidak ada orang luar yang datang gitu ya, yang tiba-tiba masuk ke area pelabuhan, itu juga bisa dihindari. ISPS Code pada bab 11 pasal 2 ini meliputi pelabuhan, shipping company dan juga kapalnya. Jadi meliputi ini, diatur pelabuhannya harus bagaimana, infrastrukturnya bagaimana, pola pengawasan pengecekannya bagaimana, itu diatur di situ melalui Port Facility Security Officer. Lalu kemudian shipping company pun bekerja sama, berintegrasi di dalamnya, ada shipping company-nya juga. Begitu juga di kapal, sehingga ketika kapal datang ke pelabuhan, shipping company mengetahui barang apa saja terdeteksi dan lain-lain. Shipping juga gitu, ketika dia ada di tengah kapal, shipping company mengetahui kapal itu ada di mana, pelabuhan juga tahu kapal itu ada di mana dan lain-lain. Jadi saling terkoneksi satu sama lain. Nah, ini diatur semua. Makanya dalam dunia internasional misalnya, kapal laut itu kalau dia bawa awak, terutama kapal niaga, awak kapal itu kalau tidak memiliki izin untuk meninggalkan kapal, tidak bisa meninggalkan kapal, atau tidak memiliki izin meninggalkan pelabuhan, itu tidak akan meninggalkan pelabuhan juga. Jadi dia ada di area situ terus itu, kalau dia ABK kapal niaga, di dalam kapal aja terus itu. Nggak bisa dia misalnya turun ke pelabuhan dan lain-lain. Seperti di pelabuhan Singapura misalnya ya, itu kalau kita datang waktu di JICT masih mending, kita bisa berfoto, bisa turun dari bis gitu ya. Itu masih fleksibel. Berbeda dengan di Singapura,
bahkan pengambilan foto pun itu tidak boleh. Kita turun dari bis, dari kendaraan, karena kita bukan orang pegawai pelabuhan, maka itu tidak diperkenankan. Implementasi ISPS di Indonesia ini baru terjadi melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2016 mengenai manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Nah, di sini disebut secara jelas mengatur bagaimana tata cara penerapannya, pelaksanaan dan pengawasan terhadap aturan ISPS Code. Nah, ini adalah penjelasannya ya, mulai dari kapal yang melakukan pelayanan internasional. Ini harus kapal penumpang, termasuk kapal penumpang berkecepatan tinggi, itu wajib menaati ISPS Code. Lalu kemudian kapal barang termasuk di dalamnya adalah kapal barang berkecepatan tinggi di atas 500 gross ton juga begitu. Unit pengeboran minyak lepas pantai atau mobile offshore drilling unit, nah itu juga menerapkan ISPS Code. Selain juga pelabuhannya. Yang wajib mematuhi ISPS Code itu adalah bagian dari SOLAS ya, sehingga kepatuhannya adalah wajib bagi 148 negara yang mengakui perjanjian SOLAS. Apakah semua negara kemudian jika dia anggota IMO, International Maritime Organization, berkewajiban untuk mematuhi ISPS Code? Jawabannya adalah tidak. Karena yang mematuhi ISPS Code hanya negara yang setuju terhadap SOLAS. Itu perlu diratifikasi, dikaji lagi. Seperti tadi kan, ISPS Code itu dirancang sejak tahun 2001 setelah kejadian 11 September. Tapi di Indonesia sendiri tata cara penerapannya baru diimplementasikan tahun 2016, jadi 15 tahun kemudian gitu ya. Nah, jika kemudian setelah diratifikasi dan lain-lain, bahwa Indonesia menyetujui penerapan ISPS Code dengan catatan implementasinya sebagai berikut, misalnya ya, syarat-syaratnya, lalu kemudian tahapan-tahapan penerapannya itu diajukan nanti ke IMO. Setelah masuk ke IMO nanti masuk ke SOLAS juga. Berikut adalah jenis-jenis ancaman yang ditetapkan ISPS Code. Yang pertama adalah kerusakan atau penghancuran terhadap fasilitas pelabuhan atau kapal, misalnya oleh bahan peledak, pembakaran, sabotase atau vandalisme. Nah, ini adalah ancaman-ancaman yang mungkin muncul di pelabuhan. Terjadi peledakan, karena pelabuhan itu adalah fasilitas vital ya, yang harus dilindungi, mau itu pelabuhan niaga maupun pelabuhan perikanan. Semua jenis pelabuhan itu merupakan fasilitas vital milik negara. Itu harus dimitigasi itu kemungkinan ada bahan peledak di dalam kontainer kapal bawa bahan peledak gitu ya, atau ada pembakaran secara sengaja, ada sabotase dan lain-lain. Yang kedua, pembajakan atau perampokan terhadap kapal dan orang-orang di kapal, seperti yang terjadi di Kapten Phillips. Tuh film ada Kapten Phillips ya, itu tentang pembajakan. Jadi kalau dia menaati atau memiliki sertifikat atau menerapkan aturan ISPS Code, maka ketika terjadi ancaman di tengah laut, dia bisa menghubungi keamanan pelabuhan yang terdekat, nanti akan dibantu gitu. Yang ketiga, perusak muatan. Yang keempat, penggunaan akses oleh orang-orang yang tidak berwenang. Makanya pada kapal juga tidak boleh turun sembarangan. Kalau tidak ada izin tidak boleh turun atau menginjakan kaki di pelabuhan. Tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam area pelabuhan. Makanya dipagar gitu ya. Nah, yang di Tanjung Priuk juga itu gara-gara makam Mbah Priuk waktu itu, karena kan Tanjung Priuk akan menerapkan ISPS Code ya, keamanan tingkat tinggi. Itu tidak boleh ada celah sedikit pun di mana kemudian ada orang luar bisa masuk beraktivitas secara bebas di area pelabuhan. Itu nggak boleh. Lalu yang kelima, penyelundupan persenjataan atau peralatan termasuk persenjataan pemusnah massal gitu ya. Itu lebih parah lagi kalau sampai kemudian senjata pemusnah massal bisa diselundupkan. Tapi intinya pelabuhan itu diproteksi atau dijaga agar kemudian tidak terjadi penyelundupan senjata.
Nah, ini tidak hanya berlaku di pelabuhan niaga tapi juga di pelabuhan perikanan atau pelabuhan lainnya, sehingga pelabuhan itu kalau dia diserahkan ke pihak swasta gitu ya, sebesar misalnya 50% lebih atau 60%, pokoknya saham mayoritas saja, itu tetap ada perwakilan dari pemerintah yang ada di dalamnya. Kontrol dari pemerintah itu harus tetap ada. Hal ini untuk menghindari adanya penyelundupan senjata gitu. Jangankan senjata gitu ya, mungkin ada penyelundupan orang, penyelundupan barang black market itu mungkin terjadi kalau tanpa ada pengawasan. Lalu yang keenam adalah penggunaan kapal untuk pengangkutan yang dimaksudkan membuat insiden keamanan atau insiden terhadap peralatan keamanan. Nah, yang ketujuh adalah penggunaan kapal sebagai senjata. Jadi mereka ini poin 6, poin 7 ini adalah penggunaan senjata sebagai penggunaan kapal sebagai senjata. Dia menggunakan kapal untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Nah, itu juga diproteksi di situ, diperhitungkan ketika akan menerapkan protokol ISBS Code. Penutupan jalan itu ya, jalan-jalan ke pelabuhan, bagaimana mekanismenya dan lain-lain. Ini adalah poin-poin penting dalam ISBS Code ya. Kalian bisa download untuk peraturan menterinya atau langsung dari ISBS-nya, lalu kemudian dipelajari, itu juga bisa. Tapi ini saya sampaikan beberapa poin penting yang ada dalam ISBS Code. Yang pertama adalah Ship Security Plan. Ini adalah rencana pengamanan yang ada di dalam di atas kapal ya, ketika kapal itu sedang berlayar atau ada di pelabuhan. Maka apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah tindakan yang direncanakan untuk mencegah senjata, barang berbahaya terhadap orang-orang, kapal atau pelabuhan. Jadi kapal yang masuk pelabuhan itu harus steril, mencegah adanya senjata yang masuk. Dia membawa senjata, kalaupun dia membawa senjata sebelumnya, itu harus ada surat resmi, laporan resmi, sehingga si pelabuhan pun akan mengarahkan. Tapi jarang sekali pelabuhan-pelabuhan itu menerima, terutama pelabuhan niaga ya, kapal-kapal yang memang memiliki senjata. Nah, biasanya diarahkan ke pelabuhan militer di situ ya, karena sama-sama supaya ada pengamanan ekstranya. Yang kedua adalah identifikasi area terbatas dan tindakan untuk pencegahan. Jadi diidentifikasi kapal ini area kerjanya di mana, area work floor-nya di mana, misalnya mana orang boleh masuk, sehingga di kapal itu ditentukan mana area yang boleh dimasuki, mana yang tidak, mana untuk ngumpul dan lain-lain, itu ada. Yang ketiga, tindakan untuk pencegahan akses bagi yang tidak berkepentingan ke kapal. Nah, ini tindakannya seperti apa? Nah, saya pernah itu waktu di pelabuhan Singapura itu tanpa sengaja mengangkat kamera untuk mendokumentasikan. Nah, itu ada teguran pertama, ada teguran kedua. Bahkan kalau misalnya tetap bandel, itu kamera diambil. Hal yang sama juga sama. Kalau orang itu tetap membandel, pasti akan ditindak gitu sebagai pelanggaran atas protokol yang berlaku. Kemudian prosedur untuk merespon ancaman keamanan atau pelanggaran. Ini adalah bagaimana Ship Security Plan ini diterapkan untuk menghindari tindakan-tindakan yang berbahaya gitu ya. Sedangkan untuk Port Facility Security Plan ini di dalamnya adalah rencana keamanan fasilitas pelabuhan. Jadi fasilitas-fasilitas di pelabuhan tidak akan terganggu baik ketika normal maupun terjadi insiden tertentu. Nah, di sini di dalamnya terdapat suatu rencana tertulis yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin pelaksanaan setiap tindakan yang diambil untuk melindungi segala macam fasilitas pelabuhan dan kapal, orang, muatan, peralatan. Jadi semuanya akan dilindungi di situ, akan terlindungi. Nah, protokolnya itu ada tuh. Makanya kita itu waktu ke JICT kan tidak semua tempat kita bisa datangi. Kita hanya di drop di satu titik yang diperkirakan itu akan aman gitu ya. Karena kita adalah orang-orang sipil yang dari luar, yang bukan merupakan, yang tidak memiliki kepentingan apapun dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan gitu ya.
Ya jangan sampai juga kemudian, ya nggak mungkin juga ya, tapi ada kemungkinan seperti ini. Rombongan yang datang itu justru memiliki niat yang tidak baik, dia menjadi penyelundup dan lain-lain. Itu untuk menghindari itu supaya teridentifikasi, makanya semuanya diberikan topi untuk keamanan gitu ya, diberikan rompi supaya terlihat, supaya menjadi pembeda dan lain-lain. Ship Security Officer, nah ini perwira keamanan kapal ya, orang, jadi harus setiap kapal itu harus punya Ship Security Officer. Di situ ada nahkoda kapalnya yang bertanggung jawab, lalu kemudian eh, dia juga bertanggung jawab atas keamanan kapal, termasuk dalam pelaksanaan dan pemeliharaan rencana keamanan kapal. Jadi ketika kapal itu merasa terancam, bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jika teman-teman suka nonton film, itu di Kapten Philip itu terlihat sekali ketika ada perompak datang ke kapal, maka si nahkoda itu langsung memerintahkan, misalnya siapkan serangan balasan. Itu nggak punya senjata juga kan, kalau kapal niaga itu yang mereka miliki itu adalah semprotan air yang bertegangan tinggi, itu disiapkan. Nah kalau gagal bagaimana step berikutnya? Misalnya kalau gagal, maka para ABK harus sembunyi di titik tertentu, di tempat tertentu supaya aman. Nah itu yang dilakukan. Lalu kemudian jika gagal juga, apa kode SOS-nya gitu. Harus pencet tombol apa, kodenya berapa. Nah itu ada kode-kode tertentu setiap kapal. Lalu Company Security Officer, nah ini perwira keamanan perusahaan. Ini adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan yang bertugas untuk menjamin penilaian keamanan kapal yang akan dilaksanakan. Karena perusahaan-perusahaan yang akan mengirimkan barang ke luar negeri atau ke suatu tempat menggunakan pelabuhan, itu terkadang mereka tidak memiliki kapal, tidak memiliki perusahaan. Jadi si perusahaan ini akan dipilih oleh pengusaha yang memiliki barang. Jadi yang memiliki barang itu akan menghubungi perusahaan yang memiliki kapal ataupun memiliki kontainer. Lalu kemudian setelah itu mereka akan melihat apakah perusahaan jasa pengiriman barang ini merupakan, atau freight forwarder ini memiliki security plan misalnya, atau ada mengerti mengenai SPS atau tidak. Nah, ini penting karena ketika perusahaan itu masuk ke dalam satu perusahaan untuk mengirimkan barang, kalau dia tidak memiliki lalu terjadi kenapa-napa di tengah laut misalnya, atau terjadi insiden yang tidak diinginkan, maka barang tersebut tidak bisa untuk dilacak ataupun tidak bisa diinvestigasi untuk kepentingan asuransinya. Jadi tidak ada ganti rugi akhirnya. Nah itu perusahaan akan rugi sendiri, sehingga perusahaan freight forwarder pun secara tidak langsung berlomba-lomba, mereka akhirnya mengetahui bagaimana rencana pengamanannya gitu ya, bagaimana barang-barang itu harus disimpan, kontainer itu harus diperlakukan dan lain-lain, sehingga sampai ke tempat tujuan dengan aman. Pada Port Facility Security Officer, nah ini perwira keamanan fasilitas pelabuhan, adalah orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pengembangan, pelaksanaan, perubahan, dan pemeliharaan dari rencana keamanan fasilitas pelabuhan. Sama seperti yang tadi ya, ada security level, ada tingkatan, ada 3 tingkatan, mulai dari level 1, 2, dan 3. Nah 3 ini adalah level security tertinggi. Nah bagaimana kemudian security kalau kalian perhatikan waktu kita field trip, nah itu beda-beda ya penanganannya ketika kita ada di dalam ruang rapat, lalu kemudian ketika kita dimobilisasi ke dermaga melihat proses bongkar muat, kan security levelnya berbeda-beda. Ada yang bagian koordinator, bagian lapangan, dan lain-lain. Security level 1 ini adalah normal, jadi tidak ada bahaya sama sekali, di mana kapal maupun fasilitas pelabuhan biasanya beroperasi biasa. Tingkat keamanan 1 berarti langkah perlindungan keamanan minimum. Seperti kita datang tuh ke JICT itu security level 1 aja cukup.
Apa yang dilakukan? Pengecekan identitas siapa dan lain sebagainya. Nah, ini tidak naik ke kapal, tapi kalau kita ya, tapi kalau ada yang naik ke kapal juga bisa. Seperti misalnya kapal apa Ciwandan yang dioperasikan untuk penyeberangan. Itu kan kapal barang ya, dioperasikan untuk penyeberangan. Itu level 1. Ketika masuk ke level 2, maka penerapannya itu adalah selama ada resiko terjadi insiden keamanan. Jika tidak, maka tidak diberlakukan. Gitu. Kalau Merak itu misalnya Cilegon itu ya, terjadi penumpukan penumpang yang sangat panjang. Lalu kemudian karena kondisi tidak kondusif terjadi chaos, nah itu masuk level 2. Di level 2 perlu ditambah tuh personil, ada ronda keliling, ada pembatasan akses masuk kapal dan lain-lain sampai kemudian eh, semuanya aman terkendali. Pada level 3 berarti ada resiko luar biasa. Misalnya penyerangan, ada penyelundupan senjata orang, lalu kemudian membuat onar di dalamnya, nah itu baru level 3. Kalau udah level 3, maka yang harus dilakukan adalah mengurangi akses menjadi hanya satu akses yang terkendali. Jadi disterilkan, dikosongkan, tidak ada aktivitas, tidak ada orang, tidak ada barang. Hanya memberikan akses kepada pihak-pihak yang sedang menangani insiden keamanan saja. Gitu. Kalau ada orang yang di kapal gimana? Ya itu diarahkan, baik itu nanti akan turun dari kapalnya, dievakuasi juga, tidak boleh sembarangan dia pergi. Jadi ketika turun dalam kondisi gawat darurat, diselamatkanlah, dievakuasi orang yang ada di kapal, itu tidak boleh dilepas begitu aja, harus tetap didampingi, dijaga dan lain-lain. Tidak boleh sembarangan pergi-pergi kemudian, tidak boleh. Nah, itu adalah ISPS. Selanjutnya adalah terkait IMDGs. Nah, IMDGs ini adalah terkait dengan barang-barang berbahaya. Berdasarkan peraturan dari SOLAS maupun Marine Pollution from Ship gitu ya. IMDGs adalah singkatan dari International Maritime Dangerous Goods atau peraturan internasional mengenai barang berbahaya. Ada 2 buku ya untuk IMDGs Code, kalian bisa download itu gratis di situs IMO. Ini untuk mendorong agar terciptanya transportasi laut yang aman. Meskipun dia membawa barang-barang yang berbahaya, tidak bisa dipungkiri bahwa transportasi laut sangat diandalkan untuk mentransportasikan barang-barang yang seperti zat kimia, BBM mungkin kan, gas bumi. Nah itu kan barang-barang yang sifatnya berbahaya, batu bara itu, karena bisa ngangkut banyak dan jaraknya jauh, dan tapi harga terjangkau. Tidak hanya untuk melindungi barang berbahaya atau melindungi aktivitas pelayaran dari barang berbahaya, tapi juga melindungi lingkungan maritim dari pencemaran. Itu juga diatur melalui IMDGs Code. Hal-hal prinsip pokok atau hal-hal pokok dalam IMDGs Code adalah klasifikasi yang pertama. Jadi diklasifikasikan barang-barang berbahaya itu mulai dari yang berbahaya level 1 sampai level 9. Semakin tinggi levelnya maka semakin berbahaya. Nah itu dipisahkan, berbeda penanganannya, berbeda cara treatmentnya, lokasinya juga dispesifikkan. Jadi tidak bisa disamaratakan. Yang kedua adalah proper packaging. Jadi pada IMDGs Code disarankan selain diklasifikasikan juga ada proper packaging, pengemasan yang baik dan aman gitu ya, tidak asal-asalan. Lalu yang ketiga adalah use hazard warning label. Jadi ada label sehingga komunikasi atau barang tersebut diketahui oleh orang lain. Oh ini barang berbahaya, harus hati-hati. Sama halnya ketika kita bertemu di jalan, ada barang misalnya dia tangki BBM gitu ya, itu kan ada tandanya tuh, hati-hati barang mudah meledak, beracun dan lain-lain. Terus ada standar dokumentasi juga gitu ya, tidak bisa asal-asalan juga karena ada yang bersifat ketika terkena cahaya itu bisa terbakar, ada juga. Yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Yang kelima,
memastikan bahwa eh, apa ya istilahnya, ada segregasi, ada pemisahan gitu, ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan ketika terjadi bahaya. Lay down principle for where to place dangerous goods on. Jadi ada storage-nya ya, ada tempat-tempat tertentu dialokasikan di kapal juga, bahwa ini adalah barang untuk barang berbahaya. Menyediakan alat-alat pengaman ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti APAR atau pelindung pemadam kebakaran dan lain-lain. Tujuan dari klasifikasi MDGs adalah to distinguish between goods which are considered to be dangerous for transport and those which are not. Jadi apa distinguish itu berarti memisahkan barang-barang mana yang berbahaya, mana yang tidak gitu ya. Mengidentifikasi bahayanya seperti apa ketika ditransportasikan, sehingga kita bisa memilih alat transportasinya atau packagingnya seperti apa, kapan harus jalan, apakah malam atau siang gitu ya. Nah, dasar hukumnya kalau di Indonesia untuk di MDGs adalah Undang-Undang Pelayaran Kepelabuhanan. Ini adalah aturan-aturan yang menyertakan di dalamnya adalah EMDGs. Kelas EMDGs ada berapa? 9, mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kelas 1 adalah bahan peledak, mudah meledak ini ya. Kelas 2 bahan gas yang dimanfaatkan, dipadatkan, dicairkan atau dilarutkan seperti LPG, itu masuk di situ. Terus kelas 3 bahan cair mudah terbakar, flammable liquid. Kelas 4 gitu ya, kelas 5 itu macam-macam. Ada gas beracun, ada radioaktif, ada bahan korosif gitu ya. Nah, yang ke-9 ini secara internasional ya, United Nations ya, akan ditetapkan bahan dan artikel berbahaya lainnya. Ini adalah hazard label, jadi jenis-jenis label pada barang-barang berbahaya mulai dari level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada semua di situ. Nah, termasuk di dalamnya juga pencegahan terhadap kecelakaan, seperti misalnya no smoking, mematuhi peraturan, jangan makan atau minum ketika menangani barang berbahaya, mengambil take particular care gitu berhati-hati ketika menangani barang berbahaya gitu, selalu mengecek bagaimana kondisinya, ada pengecekan rutin. Emergency plan juga dijelaskan di dalam EMDGs Code, ya, bagaimana caranya ketika terjadi ledakan, apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang pertama kali dilakukan, selanjutnya apa, sampai akhirnya kemudian keamanan terkendali. Ini juga sama. Nah, ini jenis good emergency prosedur, mulai dari evakuasi, identifikasi apa yang menjadi penyebabnya, lalu kemudian setelah itu melaporkan, lalu ini dalam satu pelabuhan ya. Ini juga sama seperti itu. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.